Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang saya berikan pada hari ini memiliki nilai manfaat dan berguna bagi kita semua. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang model pembangunan People Centered Development yang melanjutkan dua teori sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu teori tentang pembangunan yang berbasis peningkatan ekonomi dan juga berbasis pada kebutuhan manusia. Nah, sekarang pada manusianya itu sendiri sebagai center dari pembangunan. Nah, pengertian dari People Centered Development atau PCD dari model ini menurut David C. Corton adalah sebuah proses pembangunan di mana setiap anggota masyarakat mempunyai kemampuan meningkatkan kapasitas personal dan institusionalnya untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya dalam rangka menghasilkan suatu peningkatan kualitas hidup mereka dengan pendekatan berkelanjutan, merata, dan dalam konteks aspirasi mereka sendiri. Nah, jadi di sini terlihat bahwa dalam model pembangunan ini masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan meningkatkan kualitas hidupnya, begitu kualitas hidupnya, di mana peningkatan kualitas hidup manusia itu, tiap individu masyarakat itu menjadi inti dari pembangunan yang dilakukan. Nah, jadi sehingga masyarakat itu dapat pertama kualitas hidupnya semakin baik itu dari pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, dan kemudian juga pendekatan yang berkelanjutan, jadi bagaimana nanti mereka dapat memanfaatkan. Jadi tidak hanya kebutuhan mereka yang terpenuhi dari secara kualitas, tetapi bagaimana mereka mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka secara bijak dan berkelanjutan, kemudian merata dalam konsep aspirasi mereka sendiri. Jadi ketika mereka ingin melakukan sesuatu, ingin mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, semua memiliki kesempatan untuk itu tanpa terkecuali. Nah, inilah pengertian dari model People Centered Development. Nah, kenapa model People Centered Development ini muncul? Karena saat ini di zaman dengan adanya modernisasi, sebelumnya pembangunan itu sebagai upaya untuk pertumbuhan. Jadi bagaimana suatu negara itu dapat tumbuh, bagaimana suatu negara itu dapat maju, dinilai dari pembangunan. Sehingga karena fokusnya adalah bagaimana negara itu dapat terlihat maju, yang dimana di awal kuliah saya bilang bahwa pembangunan itu identik dengan kondisi fisik, bagaimana fisik wilayah negara itu menjadi lebih maju, lebih makmur, lebih banyak bangunan. Nah, sehingga pola pikirnya setiap wilayah yang sudah berkembang, setiap wilayah yang sudah semakin padat itu berarti dia sudah semakin tumbuh, yang sudah semakin berkembang pembangunannya, mengakibatkan pola pikir itu memiliki beberapa halangan, memiliki beberapa dampak, baik itu untuk lingkungan maupun untuk kondisi sosial masyarakat. Nah, ini yang terjadi. Jadi modernisasi yang terjadi ketika semuanya sudah berubah menjadi ke industri. Ketika teknologi berkembang, maka pembangunan itu menjadi sebuah upaya untuk pertumbuhan. Nah, setelah masa penjajahan, setelah masa kerajaan, kemudian setiap negara memiliki wilayahnya sendiri, memiliki pemerintahnya sendiri. Nah, ini mengakibatkan munculnya keinginan-keinginan untuk membangun wilayahnya untuk menjadi lebih maju. Awalnya paradigmanya adalah pembangunan sebagai upaya pertumbuhan. Namun, itu memiliki resiko karena pola pikirnya hanya untuk meningkatkan kondisi fisik wilayah, tanpa melihat bagaimana kondisi lingkungan dan sosial masyarakat itu dapat sama-sama dibangun. Ini kalau untuk di Indonesia terjadi di tahun 80-an hingga krisis tahun 98, awal tahun 2000, awal abad 20.
tahun 2000-an. Nah, ini terjadi di Indonesia. Kemudian dan terjadi juga di dunia. Nah, setelah itu, setelah tahun 2000-an, dunia mulai berpikir untuk mengubah pola pikirnya bahwa pembangunan tidak lagi hanya untuk pertumbuhan, tidak hanya lagi untuk menentukan mana yang lebih maju, mana yang tidak maju, tapi berpikir bagaimana masyarakat itu dapat dikembangkan, masyarakat bisa memiliki kemampuan untuk hidup dan mengelola kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, sehingga pembangunan berubah menjadi sebagai proses perubahan. Pembangunan berubah sebagai proses perubahan. Jadi tidak hanya untuk tumbuh, tidak hanya untuk berkembang, tapi untuk perubahan. Nah, dengan berubah menjadi perubahan ini, maka suatu wilayah yang dibangun mengalami perubahan. Tidak hanya fisik, tetapi bagaimana sosial, ekonomi, dan lingkungan pun mengalami perubahan. Nah, sehingga muncul pembangunan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, keadilan, dan berkelanjutan. Nah, ini yang kemudian menjadi ide-ide pokok dalam pembangunan saat ini di setiap negara yang ada di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi semua negara yang ada di dunia. Pemikiran yang tadi, yang mengubah dari paradigma pembangunan sebagai perubahan, tapi itu terjadi tidak hanya di tahun 80-an, tetapi pemikiran ini sudah muncul di tahun 70-an. Di mana negara maju pada saat itu membantu negara berkembang, tetapi tanpa melakukan cure atau perbaikan di negara berkembang. Tidak hanya melakukan trade saja. Negara maju mengambil sumber daya yang ada di negara-negara berkembang, dibawa ke negara mereka, kemudian mereka memproduksi bahan jadi, jual lagi ke negara berkembang terus-menerus. Tanpa terjadinya negara berkembang itu mendapatkan bantuan yang benar-benar bersifat bantuan untuk meningkatkan, membangun negara berkembang itu untuk menjadi negara maju. Tetapi hanya bersifat bagaimana kepentingan bisnis negara maju itu dapat berjalan dengan baik. Oke. Nah, ini yang terjadi, ini sudah terpikirkan di tahun 70-an. Baru di tahun 80-an mulai pola pikir itu berubah, yang modernisasi, pembangunan sebagai menunjuk kemajuan untuk meningkat perubahan secara fisik, tapi juga bagaimana kemudian di tahun 2000-an awal berubah menjadi pembangunan sebagai perubahan. Krisis pembangunan. Ini yang terjadi di tahun 70-an sampai 80-an. Krisis pembangunan yang terjadi dan sampai saat ini pun sebenarnya beberapa krisis ini terjadi sampai sekarang. Yang pertama adalah sumber daya alam terbatas. Nah, sampai saat ini sumber daya alam di bumi terbatas. Sehingga tidak bisa semua manusia, semua negara mempertahankan dirinya dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Karena sumber daya alam memiliki batas. Sumber daya alam memiliki daya dukung dan daya tampungnya. Ketika itu terlampaui, maka akan terjadi defisit, terjadi kerusakan. Alam memang mampu untuk memproduksi itu kembali. Contohnya, batuan bisa diproduksi ketika terjadi letusan gunung berapi. Mineral-mineral bisa terjadi karena proses dari vulkanologi dan seterusnya. Tetapi membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat tersedia dengan jumlah yang banyak atau mencukupi kebutuhan yang ada saat ini. Nah, ini yang pertama, sumber daya alamnya terbatas. Dan selanjutnya adalah kontrol dan kekuasaan cenderung terjadi jika pelaksana pembangunan adalah outsider. Ketika yang membangun itu adalah orang luar, ketika yang membangun adalah negara asing, orang asing, maka kontrol dan kekuasaan akan menjadi hak mereka. Sehingga orang lokal yang ada di wilayah itu, wilayah yang dibangun tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kontrol untuk wilayahnya. Ketika sumber daya alamnya dieksploitasi, ya mereka hanya pasrah menunggu hasil pembangunan itu selesai. Dan ketika pembangunan selesai, mereka tetap tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam atau
Oke, sumber daya alamnya sudah habis, gitu, sehingga tidak bisa mereka manfaatkan. Nah, kondisi ini yang mengakibatkan jika yang melakukan pembangunan adalah orang luar atau negara asing. Nah, jadi ketika kamu bangun, seharusnya yang bangun adalah orang lokal, bukan pihak asing. Tetapi itu sulit untuk dilakukan di beberapa wilayah atau beberapa negara karena sumber daya manusianya memiliki kualitas yang rendah, sehingga tidak mampu untuk melakukan pembangunan yang tepat dan baik, sehingga membutuhkan sumber daya manusia dari luar wilayahnya. Selanjutnya, krisis dari pembangunan adalah terjadinya dependensi atau ketergantungan. Nah, ini seperti materi yang sebelum UTS, ketergantungan ini yang terjadi kepada negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang tergantung pada negara maju. Bagaimana mereka dapat mencukupi kebutuhan yang mereka butuhkan dari membeli atau menunggu adanya barang yang dihasilkan oleh negara maju. Nah, dependensi ini yang mengakibatkan pembangunan di suatu wilayah tidak bisa berkembang dengan pesat. Karena masyarakat dari suatu wilayah, misalnya dari negara Indonesia, sudah bergantung terhadap barang-barang jadi dari Amerika, dari Cina, dari Jepang, ataupun dari Eropa. Sehingga ketika ada masyarakat Indonesia sebagai orang-orang yang dari Indonesia membuat barang yang sama, kemudian terdapat stigma yang menyatakan bahwa barang-barang yang dibuat itu pasti memiliki kualitas yang jelek. Kualitasnya belum teruji, kualitasnya tidak baik, tidak tahan lama. Nah, kondisi ini yang menyebabkan kita lebih memilih barang-barang dari luar. Kemudian, pasar cenderung menjadi prioritas dalam proses pembangunan. Nah, ini yang juga menjadi PR. Keuntungan ekonomi menjadi prioritas utama dalam pembangunan saat ini. Mungkin di Indonesia sudah bergerak. Nah, silahkan nanti kalian coba lihat literatur, cermati bagaimana pembangunan yang ada di Indonesia. Apakah masih cenderung pasar menjadi prioritas? Pasar di sini maksudnya adalah bagaimana aktivitas jual beli, tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri. Jadi pembangunan yang dilakukan menyesuaikan pasar. Oh, ternyata pasarnya membutuhkan sumber daya, misalkan sawit. Nah, pasar ternyata lebih banyak menggunakan biodiesel, bioenergi. Jadi kita butuh sawit yang banyak, produksi hasil sawit yang banyak. Sehingga pembangunan yang dilakukan adalah bagaimana industri-industri sawit itu dapat berkembang dengan baik. Bagaimana jalan-jalan yang dibangun itu dapat membuat aksesibilitas dari kebun sawit hingga ke pabriknya berjalan dengan mulus. Nah, atau misalkan yang lain, misalnya pasar di luar, kalau kita bicara masalah perdagangan internasional, misalnya pasarnya berupa peralatan-peralatan elektronik. Nah, maka pembangunan yang terjadi adalah bagaimana membangun industri-industri elektronik, membangun industri-industri besar, skala besar, untuk mencukupi kebutuhan pasar atau untuk bersaing dengan pasar yang di luar. Atau contoh lain, misalkan sekarang mie instan di Indonesia baik, dan di pasar di Eropa, di Asia banyak yang menyukai mie instan yang ada di Indonesia. Nah, nanti pembangunan yang terjadi adalah bagaimana membangun pabrik-pabrik yang lebih baik, yang lebih besar, yang dapat menghasilkan barang dalam waktu cepat dengan kuantitas yang banyak. Nah, nanti pasar akan cenderung ke arah sana. Ketika pasar cenderung ke arah sana, maka pembangunan yang ada di Indonesia pun akan mendukung ke arah sana. Nah, misalnya pasar saat ini di Indonesia banyak orang yang menginginkan rumah. Maka nanti pembangunannya adalah bagaimana membuka lahan-lahan baru, membuka wilayah-wilayah baru untuk menjadikan perumahan-perumahan. Oke, jadi ketika pembangunan masih menjadikan pasar sebagai prioritas, hal ini akan mengakibatkan pembangunan yang ada hanya terjadi untuk jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Jadi hanya untuk mencukupi kebutuhan pasar atau kondisi pasar pada saat pembangunan akan dilakukan. Nah, ini yang akan menjadi menyebabkan pembangunan itu jadi tidak dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama.
Yang selanjutnya, nah sama dengan yang nomor 2 tadi, masyarakat yang memiliki sumber daya alam cenderung dimarginalisasikan atau dikucilkan, tidak diikutkan. Oke. Karena apa? Karena yang membangun adalah outsider. Orang luar. Oke, pihak asing. Sehingga masyarakat yang menempati wilayah itu, yang dari awal sudah ada di tempat itu, tidak dianggap, tidak diikutkan dalam proses pembangunan, apalagi untuk menikmati hasil pembangunan yang dilakukan. Karena mereka, masyarakat itu, tidak menjadi bagian dari objek yang harus menikmati hasil pembangunan. Nah, ini akan menjadi PR. Karena akan menjadi krisis, karena kalau kondisi ini terjadi, masyarakat lokal tidak bisa menikmati pembangunan. Yang menikmati pembangunan adalah masyarakat lain yang berada di luar wilayahnya. Contohnya, membangun jalan tol. Ketika pembangunan jalan tol itu tidak memikirkan wilayah-wilayah yang dilewati oleh jalan tol itu, maka nanti wilayah-wilayah tersebut tidak akan mendapatkan dampak apapun. Mereka hanya akan kehilangan lahannya untuk jadi jalan tol. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan, baik itu secara lingkungan mereka sudah rugi karena lahannya berubah menjadi lahan terbangun menjadi jalan tol. Kenyamanan mereka tinggal mungkin berkurang karena menjadi lebih berisik karena banyak mobil yang lewat di dekat rumah mereka. Dan juga mereka juga tidak bisa mendapatkan keuntungan ekonomi. Apabila pembangunan itu hanya memikirkan pemilik modal ataupun orang lain yang berada di luar dari wilayah yang memiliki sumber daya itu. Nah, kondisi-kondisi yang tadi sudah saya jelaskan mengakibatkan kepentingan pembangunan berubah. Mengapa berubah? Karena pembangunan yang telah terjadi di masa-masa lalu itu terjadi adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar atau untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dari suatu wilayah, baik itu kabupaten, provinsi, ataupun negara. Nah, sehingga ada yang terlupa. Yang terlupa itu adalah bagaimana masyarakat yang ada di suatu wilayah itu, di wilayah-wilayah yang mengalami pembangunan, atau wilayah-wilayah yang belum terbangun, itu dapat merasakan dampak dari pembangunan. Oke, karena manusialah mau tidak mau, masyarakatlah yang mau yang tidak mau, akan tetap menjadi objek dari pembangunan itu. Objek pembangunan itu manusia atau masyarakat. Nah, itu akan menjadi objeknya. Nah, makanya kemudian terjadi perubahan kepentingan pembangunan. Nah, itu adalah putting the last first. Siapa the last-nya? The last-nya adalah manusia atau masyarakat yang menjadi objek dari pembangunan. Itu diletakkan di awal. Oke, jadi masyarakat menjadi hal utama, menjadi hal awal dalam untuk melakukan pembangunan. Jadi bagaimana pola pikirnya sekarang, bagaimana masyarakat itu, masyarakat itu dapat menikmati setiap pembangunan yang terjadi. Nah, ketika mereka dapat merasakan pembangunan yang akan terjadi, pola pikir itu menjadi di depan, maka pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan, pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan di suatu wilayah, di suatu tempat, akan memiliki dampak yang besar kepada masyarakat yang ada di sekitar itu minimal, dan juga masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah lain di luar wilayah yang dibangun. Nah, karena menempatkan masyarakat menjadi objek awal, masyarakat menjadi tujuan awal dari suatu pembangunan, maka masyarakat menjadi hal yang paling penting dalam melaksanakan pembangunan. Bagaimana caranya? Nah, jadi ketika masyarakat sebagai target pembangunan, maka masyarakat juga menjadi subjek pembangunan. Oke. Ya. Jadi masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek. Karena apa? Ketika menjadi objek, terkadang terlupakan bahwa masyarakat itu membutuhkan hal-hal
yang dapat mereka manfaatkan dari pembangunan yang akan dilakukan. Nah, jadi ketika masyarakat menjadi target pembangunan, mereka tidak hanya sebagai objek. Oke, mereka benar jadi objek, tapi bagaimana mereka diikutkan dalam proses pembangunan itu? Mereka dijadikan subjek juga. Oke, walaupun masyarakat mungkin tidak bisa menjadi tim ahli atau orang yang paling pintar dalam membangun suatu wilayah. Oke, karena kualitas masyarakat di Indonesia khususnya masih belum bagus. Tapi setidaknya ikutkan mereka dalam proses pembangunan. Oke, dalam desain pembangunannya, ikutkan mereka. Contohnya ketika membangun desa, ajak mereka. Desa mereka mau dibangun seperti apa? Oke, kalian sebagai mahasiswa atau nanti sebagai tim ahli, tenaga ahli yang dalam proses pembangunan wilayah, misalnya desa, kalian sudah membuat desainnya seperti apa? Floorkan, ajak masyarakat, tunjukkan apa rencana kalian. Tanya mereka, apa pendapat mereka untuk proses pembangunan yang akan dilakukan? Apa pendapat mereka? Nah, ketika ini dilakukan, oke, maka pembangunannya akan bersifat partisipatif. Ketika sudah partisipatif, maka masyarakat yang ada di wilayah itu merasa bahwa ia menjadi bagian dari pembangunan. Ketika dia berada di dalam kondisi itu, maka nanti pembangunan apapun yang sudah akan dihasilkan atau yang akan dibuat, masyarakat pertama akan mau untuk merawatnya atau mau untuk mengelolanya. Yang kedua, mereka akan merasakan dampaknya karena mereka tahu dari awal akan dibangun seperti apa wilayah mereka. Nah, ketika mereka sudah tahu, mereka bisa mencoba mengembangkan diri mereka untuk menyesuaikan diri dengan pembangunan yang akan dilakukan. Oke, jadi bukan sebuah pembangunan yang tiba-tiba jadi, terus masyarakat disuruh menerima, disuruh mencoba. Kalau tidak bisa mengikuti, ya berarti mereka gagal, tapi kalau bisa mengikuti, mereka beruntung. Bukan seperti itu. Ketika masyarakat dijadikan target pembangunan, jadikan mereka subjek pembangunan, libatkan mereka dalam pembangunan, ikutkan dalam desain pembangunannya, maka mereka akan mendapatkan dampaknya. Oke. Selain dalam desain pembangunan, mereka juga diikutkan dalam penelitian-penelitiannya. Jadi dalam proses mendesainnya, ajak masyarakat untuk ikut. Tanyai masyarakat, apa potensi yang dimiliki oleh masyarakat, bagaimana kondisi masyarakatnya. Sehingga pembangunan yang dibangun, yang dibuat sesuai dengan kondisi di masyarakat itu, di wilayah itu. Bukan dari sudut pandang orang yang jauh atau orang luar yang tidak peduli apapun kondisi di dalam, yang penting membangun. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh kalian sebagai alumni Fakultas Geografi UMS, yang dimana kalian nantinya akan menjadi seorang analis wilayah yang merencanakan wilayah. Oke. Jadi dalam pembangunan masyarakat diikutkan, baik dalam proses penyusunan ataupun proses mendesainnya, implementasinya. Ajak mereka, buat mereka menjadi bagian dalam siklus pembangunan itu, agar mereka merasa mereka pun memiliki atau mereka merasa menjadi bagian dari pembangunan itu. Sehingga pembangunan itu bisa diterima baik oleh masyarakat dan bisa mendapatkan keuntungan atau dampak sebesar-besarnya sesuai dengan rencana yang diharapkan. Nah, selanjutnya adalah fokus pembangunan dari People Centered Development. Fokus dari pembangunan People Centered Development yang pertama sudah pasti adalah perkembangan manusia. Hal ini karena manusia atau masyarakat dalam model People Centered Development dijadikan tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam pembangunan. Masyarakat tidak lagi diletakkan di akhir, atau hanya sebagai orang-orang yang terkena dampak dari pembangunan, tetapi bagaimana mereka menjadi orang pertama atau bagian elemen penting dari pembangunan itu. Mereka menjadi hal utama. Apakah mereka akan mendapatkan dampak dari pembangunan itu secara baik atau tidak? Ketika tidak baik, maka
bagaimana perencanaan itu dapat menjadi baik untuk masyarakat sekitar. Nah, itu. Jadi masyarakat atau manusia dijadikan yang pertama, tidak lagi hanya sebagai objek, dan objek itu tidak hanya lagi objek terakhir dari pembangunan, tidak peduli apa yang pun yang terjadi, yang penting bangun-bangun dulu. Masyarakat tidak mendapatkan dampak, itu tidak apa-apa. Tetapi diubah dalam model people centered development, masyarakat baik itu dia sebagai objek, tapi dia ditaruh di awal, sehingga apapun pembangunannya dilihat apakah ada dampak untuk masyarakat atau tidak, dan apakah dampaknya positif atau negatif. Kalau negatif berarti harus diganti pembangunannya. Nah, tetapi tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek. Di mana masyarakat diikutkan dalam proses pembangunan itu. Sehingga mereka bisa mengembangkan diri mereka, bisa mengembangkan wilayah mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yang kedua adalah untuk kesejahteraan manusia. Ya karena tadi masyarakat dijadikan subjek juga, tidak hanya sebagai objek, sehingga masyarakat dipikirkan bagaimana masyarakat yang akan dibangun wilayahnya akan mendapatkan dampak, tidak hanya dampak secara kondisi fisik, tetapi juga kondisi sosial dan ekonominya, sehingga mereka dapat mengembangkan perekonomian mereka dengan lebih baik dengan pembangunan yang akan dilakukan. Kemudian persamaan. Hal ini dimaksudkan bahwa pembangunan yang terjadi itu tidak hanya untuk sebagian kecil dari golongan masyarakat yang ada, tetapi untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah itu. Sehingga semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan dampak yang baik dari atau dampak positif dari pembangunan yang dilakukan. Kemudian yang pasti sustainability. Oke, karena di awal tadi pembangunan lebih bersifat pembangunan fisik, tidak peduli bagaimana kondisi lingkungan atau masyarakatnya. Tetapi dengan people centered development, pembangunan dilakukan dengan berpikir bagaimana lingkungan tetap terjaga, masyarakat tetap terjaga, dan bagaimana ekonomi pun dapat meningkat. Sustainability. Jadi semua aspek menjadi hal penting atau hal yang dipikirkan menjadi fokus dari pembangunan model people centered development. Nah, apa peran pemerintah dalam model people centered development? Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator. Oke, peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar. Jadi, pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah yang akan membangun, tapi pemerintah tidak bergerak sendiri, tapi menyediakan fasilitas-fasilitas, menciptakan kondisi-kondisi lingkungan, kondisi-kondisi pemerintahan, pembangunan yang menyebabkan masyarakat yang ada di wilayah itu mampu untuk berkembang. Berkembang dalam hal sosialnya, ekonominya, sehingga masyarakat akan dapat lebih sejahtera. Fasilitatornya apa sih yang dilakukan pemerintah? Ya selain bagaimana mereka menyediakan dana, menyediakan tim ahli, juga mereka juga membangun, menciptakan kondisi kebijakan yang menyebabkan manusia-manusia atau masyarakat-masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di negaranya, yang ada di provinsinya, itu dapat berkembang menjadi ke arah yang lebih baik. Di arah berpikir gimana? Mereka dapat mengembangkan diri mereka, memperbaiki status sosial mereka, memperbaiki kondisi ekonomi mereka tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan atau kerugian-kerugian materi lain, yang sehingga pembangunan yang terjadi tidak memiliki dampak jangka panjang. Inilah pemerintah sebagai fasilitator. Menyediakan, membantu, mempercepat proses pembangunan, memperbaiki apabila terjadi kerusakan atau dampak-dampak negatif dari hasil pembangunan. Oke, jadi pemerintah memastikan setiap pembangunan yang terjadi itu memiliki dampak positif bagi masyarakat di wilayah yang terbangun, sehingga masyarakat di wilayah itu mampu mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik. Oke, itu saja materi saya hari ini untuk model people centered development. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan via WA atau via message di psikologi atau email. Oke, jangan
ragu untuk bertanya apabila terjadi kesulitan. Nah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana teori-teori pembangunan atau mode-mode pembangunan yang bisa saya jelaskan. Nanti bagaimana implementasinya, silakan kalian coba baca, kalian pahami bagaimana kondisi di sekitar kalian, apakah pembangunan-pembangunan yang ada itu sudah sesuai dengan teori-teori yang ada, ataukah belum. Jika sesuai dengan teori yang mana, model yang mana, nah kalau belum mengapa? Nanti silakan nanti kalian coba explore ke wilayah-wilayah sekitar dan explore dari berita-berita yang ada di internet. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.